part ketiga. Di part ketiga ini kita akan membahas mengenai wudhu, pengertian wudhu, syarat rukun wudhu, dan juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, mengenai pengertian wudhu. Wudhu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Tapi jika tidak ada air, boleh menggunakan debu atau yang biasa kita sebut dengan tayamum. Seorang muslim diwajibkan untuk bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum, seperti yang disebutkan saya tadi. Dan mengenai wudu pasti ada rukun-rukunnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan ada 6 rukun wudu, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai niat. Niat ini harus dilakukan dengan ikhlas. Menurut mazhab Imam Syafi'i, hukum niat itu ada 2, yaitu wajib dan juga sunnah. Niat yang hukumnya wajib itu dilafazkan bersama saat membasuh wajah. Sementara niat yang hukumnya sunnah adalah yang dilafazkan sebelum wudhu dimulai. Kedua, mengenai membasuh wajah. Bagian wajah yang dibasuh meliputi telapak tubuhnya rambut sampai batas ujung kedua rambut bawah, sementara untuk lehernya antara kedua telinga dapat dipahami bahwa yang dimaksud wajah di sini secara keseluruhan ya teman-teman, termasuk alis, bulu mata, jambang bagi yang punya, dan juga semua yang ada di sekitar wajah kita. Ketiga, mengenai membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Membasuh dilakukan dengan berurutan, artinya dimulai dari tangan kanan sampai ke ujung hingga ke tangan kiri. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali ya. Keempat, mengenai mengusap bagian kepala. Nah, mengusap bagian kepala ini sebagian kepala yang dimaksudkan adalah bagian depan rambut. Nah, bagian depan rambut hingga ke atas. Untuk perempuan itu cukup mengusap bagian kepala saja, tidak sampai ke ujung ya teman-teman, tidak sampai ke ujung rambut. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Artinya di poin kelima ini bagian kaki yang dibasuh mulai dari telapak kaki hingga mata kaki termasuk dengan jari-jari kaki ya. Sementara itu untuk bagian betis hingga lutut tidak wajib hukumnya. Keenam yaitu tertib. Kenapa tertib? Karena wudhu itu harus dilakukan dengan tata cara yang benar dan juga tertib dalam melakukan rukun wudhu secara berurutan. Dan adapun hal-hal yang membatalkan wudhu, diantaranya 1, keluar sesuatu ataupun baik itu cairan, nanah dan lain sebagainya, atau darah haid dari kemaluan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kedua, keluarnya nifas. Ketiga, muntah. Artinya muntah dalam artian semua isi yang ada di isi perut itu keluar. Keempat yaitu hilangnya kesadaran. Nah, hilangnya kesadaran ini mengantuk atau berwudu terus kita ketiduran itu termasuk membatalkan wudu, karena dimana ketika kita itu tidur maka hilanglah kesadaran dalam diri kita. Maka bagi orang yang sudah wudu tetapi tidur terus bangun, walaupun dia di awal sudah wudu, tetap harus berwudu kembali karena itu termasuk sudah membatalkan wudu. Kemudian yang kelima yaitu membuang angin. Nah, itu termasuk membatalkan wudu. Nah, mungkin itulah 5 poin untuk hal-hal yang membatalkan wudu yang sering banget terjadi di antara kita. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tata cara wudhu. Nah, tata cara wudhu ini dimulai dengan membaca niat biasanya. Tapi ada juga orang yang membaca niatnya ketika melakukan proses wudhu tersebut. Untuk niat sebelum wudhu yaitu berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu udu'a irafa'il hadasil fardhu lillahi ta'ala. Nah, barulah kita melakukan tata cara wudhu. Kemudian ketika sesudah wudhu, kemudian setelah berwudhu, kita membaca doa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Amin. Nah, jika tadi kita telah membaca mengenai niat wudhu dan juga doa setelah wudhu, di sini kita akan mempraktikkan gerakan wudhu. Simak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik berwudhu. Nah, yang saya jelaskan ini praktik berwudhu menggunakan air ya teman-teman. Yang pertama yaitu membasuh kedua telapak tangan. Jika menggunakan air, kedua telapak tangan ini boleh bersentuhan. Tapi ketika kita menggunakan tayamum ataupun menggunakan debu, kedua telapak tangan ini tidak boleh berdempelan. Jadi ada syarat atau ketentuan tertentu jika kita menggunakan debu. Jadi menggunakan debu dan juga air itu berbeda ya. Yang kita contohkan yaitu menggunakan air, yaitu membasuh kedua telapak tangan, terus kumur-kumur selama sebanyak 3 kali, terus membasuh hidung. Itu kalau membasuh hidung biasanya masing-masing mushaf itu berbeda-beda tata caranya. Yang biasa saya lakukan yaitu menghirup air dulu, baru menghembuskan air tersebut. Jadi itu dilakukan sebanyak 3 kali. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, di mana kita itu menghirup airnya dulu, baru membuang. Tapi ada juga orang yang memasukkan airnya melalui tangan, kemudian dibuang. Selanjutnya yaitu membasuh muka. Membasuh muka ini areanya sekitar muka, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian selanjutnya membasuh tangan dari tangan hingga ke siku. Itu baik yang kanan maupun kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kepala ataupun rambut. Nah, membasuh rambut ini bagi yang perempuan tidak harus sampai ke belakang, melainkan hanya sampai ke daerah setengahnya. Kemudian selanjutnya yaitu membasuh telinga sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali secara bergantian. Dan yang terakhir yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki ini meliputi telapak kaki, jari-jari kaki, dan juga mata kaki. Untuk bagian betis itu tidak diwajibkan. Nah, mungkin itulah tata cara mengenai berwudu. Demikianlah dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.